Sekarang nomor berikutnya, nilai X pada gambar berikut adalah, di sini kita punya segitiga siku-siku, berarti kita masuk ke materi triple Pythagoras, teorema Pythagoras. Nah, di sini kita diminta nilai X. Kita harus ingat bahwa rumus Pythagoras itu adalah jumlah kuadrat dua sisi pendeknya akan menghasilkan kuadrat sisi panjang. Sekarang kita selesaikan di sini. Berarti jumlah dua kuadrat sisi pendek sama dengan kuadrat sisi panjang. Berarti di sini kita bisa selesaikan. Rumusnya itu adalah, kalau kita punya rumus Pythagoras di sini misalkan A, di sini B, ini sisi terpanjangnya itu adalah C kemarin ya, berarti rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemarin seperti itu ya. Jadi jumlah kuadrat sisi-sisi terpendek itu sama dengan kuadrat sisi terpanjang. Nah, sekarang kita lihat, kita punya sisi terpendeknya itu sisi pendeknya itu adalah 5 kuadrat. Lalu di sini ditambah 12 kuadrat sama dengan yang dicari adalah X atau sisi panjangnya X kuadrat. Sekarang 5 kuadrat itu berapa? 25. Lalu 12 kuadrat berapa? 144 sama dengan X kuadrat. 25 ditambah 144 itu hasilnya adalah 25 ditambah 144 hasilnya adalah 169. 169 sama dengan X kuadrat. Berarti nilai X-nya itu berapa? X sama dengan akar dari 169. Berarti X adalah 13. Ini jawabannya. Untuk soal berikutnya masih sama caranya dengan soal yang di atas. Yang ditanya nilai X, tapi di sini kalau di sini adalah X-nya sisi terpanjang, sedangkan ini adalah sisi pendek. Salah satu sisi pendek. Masih sama cara penyelesaiannya. Kalau di sini adalah pendeknya, berarti X kuadrat ditambah 8 kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat. Ingat, sisi pendek ditambah sisi pendek hasilnya sisi panjang, begitu ya. Berarti di sini X kuadrat ditambah 8 kuadrat itu adalah 64 sama dengan 10 kuadrat adalah 100. Ingat, rumah di ruas kiri adalah rumah variabel. Berarti yang di sini, ini angka ini tidak boleh ada di sini. Kita pindahkan ke ruas kanan. X kuadrat sama dengan 100. Karena di kiri dia positif, pindah ke kanan jadi negatif. X kuadrat sama dengan 100 dikurang 64. Itu hasilnya adalah 36. Berapa X-nya? X adalah akar dari 36. Berarti X sama dengan 6. Jawabannya adalah D. Sekarang soal berikutnya. Teorema Pythagoras untuk segitiga berikut adalah, masih sama teorema Pythagoras, berarti dua sisi terpendek yang mengapit siku-siku itu hasilnya sama dengan kuadrat sisi panjangnya. Sekarang kita lihat sisi pendeknya di sini adalah yang sisi tegaknya adalah Q, berarti kita akan cari nanti Q kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan sisi panjangnya R kuadrat. Cari jawabannya yang ada R-nya. Di sini Q kuadrat, ditambah P kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti jawabannya adalah D. Sekarang soal selanjutnya. Masih sama dengan soal sebelumnya, kita membahas tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras untuk segitiga berikut. Nah, kita tetap sama. Di sini kita ada dua sisi pendek yang mengapit siku-siku, lalu ini adalah sisi panjangnya. Berarti sisi pendeknya kita lihat di sini K, berarti di sini K kuadrat, lalu sisi pendek berikutnya ditambah M kuadrat, itu hasilnya sama dengan sisi panjangnya itu L kuadrat. Ada tidak jawabannya? Jawabannya adalah K kuadrat ditambah K kuadrat ditambah M kuadrat sama dengan L kuadrat. Berarti jawabannya yang mana? Yang ini. Ya.
Berikutnya, sisi terpanjang atau sisi miring dari suatu segitiga itu disebut, nah kita harus ingat bahwa sisi miring ini, nama lain dari sisi miring atau sisi terpanjang ini adalah hipotenusa. Ini jawabannya. Lalu soal berikutnya, teorema Pitagoras berhubungan dengan istilah-istilah berikut kecuali. Oke, teorema Pitagoras itu yang kita tahu pasti berhubungan dengan segitiga siku-siku. Ini ya, betul. Lalu pasti berhubungan dengan apa lagi? Dengan sisi miring, ya, pasti. Oke. Lalu berhubungan dengan persegi bukan? Tidak, dia berhubungan dengan segitiga. Jadi jawaban yang kecualinya adalah di sini. Dan ini adalah berhubungan dengan kuadrat suatu bilangan, iya, karena dia rumus kuadrat. Oke. Soal berikutnya. Bilangan-bilangan berikut merupakan kuadrat dari suatu bilangan kecuali. Oke, berarti kita coba satu-satu. Nah, 4 ini kuadrat dari berapa? 4 itu kuadrat dari 2. Bagaimana taunya? Ya, kita akarkan saja. Akar 4 itu adalah 2. Lalu di sini ada 144. Akar dari 144 itu adalah 12. Oke, lalu 169. Bisa nggak diakarin? Bisa. Akar dari 169 adalah 13. Berarti kecualinya adalah yang B, 121. Sekarang masuk ke soal berikutnya. Persamaan Pitagoras untuk gambar berikut adalah, nah masih sama dengan persamaan Pitagoras tadi. Kita lihat yang mengapit siku-sikunya adalah X dan Y. Nah, X kuadrat berarti di sini kita akan cari rumus Pitagorasnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan Z kuadrat. Kita cari. Oke, jawabannya adalah yang ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Soal berikutnya. Dari bilangan-bilangan berikut ini, yang merupakan triple Pitagoras adalah, nah, yang dimaksud triple Pitagoras itu apa sih? Nah, kemarin Ibu sudah share ya, short YouTube-nya kemarin bahwa triple Pitagoras adalah angka-angka yang akan memenuhi, adalah 3 bilangan asli yang akan memenuhi rumus teorema Pitagoras. Artinya, jika 3 bilangan ini dimasukkan, maka nilai pada ruas kiri itu nilainya sama dengan nilai pada ruas kanan. Jika tidak sama, maka dia bukan dari triple Pitagoras. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba. Kita lihat di sini. Yang pertama kita coba adalah nilainya 7, 23, dan 25. Yuk kita coba di sini. Kita punya nilai-nilainya adalah 7, 23, dan 25. Apakah bilangan-bilangan ini triple Pitagoras? Yuk kita buktikan. 7 kuadrat ditambah 23 kuadrat. Apakah sama dengan 25 kuadrat? Nah, 7 kuadrat itu sendiri hasilnya adalah 49. Ditambah 23 kuadrat itu adalah 529. Lalu 25 kuadrat itu adalah 625. Sekarang kita jumlahkan. 49 ditambah 529 itu adalah 578. Nah, ternyata sedangkan di ruas kanannya adalah 625. Ternyata ini ruas kiri nilainya tidak sama dengan ruas kanan. Berarti ini bukan triple Pitagoras. Sekarang kita coba yang B-nya. Yang B-nya 12, 35, dan 37. Sekarang kita punya 12, 35, dan 37. Apakah bilangan-bilangan ini triple Pitagoras? Kita coba. 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat. Apakah sama dengan 37 kuadrat? Oke, 12 kuadrat itu sendiri adalah 144. Ditambah 35 kuadrat adalah 1225. 37 kuadrat itu adalah 1369. Kita jumlahkan.
144 ditambah 1225 itu hasilnya adalah 1369. Nah, ternyata nilai di ruas kiri sama dengan di ruas kanan. Maka ini kita sebut triple Pitagoras. Sekarang berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang nomor berikutnya. Dari 3 bilangan berikut ini, yang merupakan triple Pitagoras adalah, nah masih sama dengan nomor sebelumnya, berarti kita lakukan uji coba dulu. Kita masukkan, apakah yang A sekarang, apakah 6, 8, dan 12 itu triple Pitagoras? 6, 8, 12. Kita coba. Oke, kita coba di sini ya. 6, 8, 12. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, apakah sama dengan 12 kuadrat? Nah, 6 kuadrat itu sendiri adalah 36, ditambah 8 kuadrat itu adalah 64, sedangkan 12 kuadrat itu 144. Kita jumlahkan, 36 ditambah 64 itu 100. Sedangkan di ruas kanan itu 144. Berarti nilai ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Berarti ini bukan triple Pitagoras. Kita coba dengan yang B. B itu 4, 5, dan 10. Kita coba lagi ya. 4, 5, dan 10. 4, 5, 10. Apakah triple Pitagoras? Masukkan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Apakah 10 kuadrat? 4 kuadrat itu adalah 16, 5 kuadrat itu adalah 25, dan 10 kuadrat itu adalah 100. 16 ditambah 25 itu adalah 41. Nah, ternyata ruas kirinya tidak sama dengan ruas kanan. Ruas kiri 41, ruas kanan 100. Berarti ini juga bukan triple Pitagoras. Lalu kita lihat yang C. C itu 3, 4, dan 5. Apakah nilai 3, 4, dan 5 itu triple Pitagoras? 3, 4, dan 5. Kita coba ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, apakah sama dengan 5 kuadrat? 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat adalah 25. 9 ditambah 16 itu 25. Nah, ternyata ini ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Maka bilangan ini adalah triple Pitagoras. Berarti jawaban kita adalah yang C. Sekarang soal berikutnya. ABC merupakan segitiga siku-siku dengan AB sebagai sisi miringnya. Panjang BC dapat ditentukan dengan rumus. Oke, berarti kita harus menggambar dulu. ABC adalah segitiga siku-siku dengan AB sebagai sisi miringnya. Berarti kita gambar di sini sebuah segitiga siku-siku. Ya. Nah, ini siku-siku dengan AB sebagai sisi miring. Berarti ini A, ini B-nya sisi miring. AB adalah sisi miring, berarti di sini adalah titik C gitu ya. Pertanyaannya, panjang BC dapat ditentukan dengan rumus. BC-nya ini rumusnya bagaimana? Nah, berarti kita kan kalau triple teorema Pitagoras itu sisi pendek, kuadrat sisi pendek, tambah kuadrat sisi pendek, hasilnya adalah kuadrat sisi panjang. Berarti kita lihat di sini AC kuadrat ya, ditambah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah panjang BC dapat ditentukan dengan BC ini. Nah, berarti yang ditanya BC-nya. Berarti kita pindahkan saja ruasnya. BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Karena di sini AC-nya ini di ruas kiri dia positif, berarti pindah ke kanan jadi negatif. Negatif AC kuadrat. Berarti berapa nilai BC-nya? Kan tadi itu ya, panjang BC ditentukan oleh, nah berapa nilai BC? Sebenarnya gitu kalimatnya. BC sama dengan akar dari, kalau tadi kan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat, maka BC-nya itu sendiri adalah akar dari AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Nah, sekarang kita lihat apakah ada jawabannya. Kita lihat di sini. BC AC kuadrat, oh oke, bukan. AB kuadrat. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Begitu ya. Sekarang soal berikutnya.
Perhatikan gambar berikut katanya. Nah, nilai X adalah, sama seperti tadi. Masih sama mencarinya. Di sini kita lihat sisi ini X itu adalah yang mengapit siku-siku, berarti dia adalah salah satu sisi pendek. Berarti X kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Begitu ya. Berarti X kuadrat ditambah 6 kuadrat itu adalah 36. 10 kuadrat itu adalah 100. Karena ini tidak bervariabel, maka kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti X kuadrat sama dengan 100. Di ruas kiri dia positif, pindah ke kanan berarti negatif 36. X kuadrat itu sama dengan 64. Berarti X-nya berapa? X adalah akar dari 64. X sama dengan 8.